Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengawali dengan satu pertanyaan sederhana. Jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, silahkan kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah benar-benar tahu Ramadan mana yang akan menjadi Ramadan terakhir kita. Karena itu, mari kita jalaninya. Setiap kali bulan-bulan ini datang, saja hati kita tidak biasa-biasa saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun Ramadan selalu datang kembali menyapa kita. Kita tarawih, kita berpuasa, kita tarawih dan kita tilawah, dan aktivitasnya hampir sama dari tahun ke tahun. Namun mengapa setelah Ramadan berlalu kita sering kembali seperti semula? Emosi masih mudah meledak, lisan masih ringan menyakiti, dan hati masih sempit oleh iri. Jangan-jangan tanpa kita sadari Ramadan yang baru saja kita jalani hanya sebatas rutinitas dan belum benar-benar mengubah diri kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamillah illa ju'al wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan sekedar peringatan biasa. Ini bagaikan alarm keras yang seharusnya menyadarkan kita semua. Bisa jadi perut kita memang lapar, tetapi hati dan perilaku kita masih kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tujuan utama puasa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan agar kita bertakwa. Dikisahkan ada seorang ulama yang melihat muridnya masih sering marah-marah padahal dia sedang berpuasa. Ulama itu pun mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Wahai muridku, apakah hari ini kamu berpuasa?" Murid itu menjawab, "Tentu guru, hari ini saya berpuasa." Lalu ulama itu pun berkata dengan pelan, "Kalau begitu, yang berpuasa hanya perutmu dan bukan dirimu." Kalimatnya begitu singkat, tapi pesannya begitu tajam, seakan-akan sedang berbicara langsung kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang sering terjadi. Kita berhasil menahan lapar, tetapi gagal menahan ego. Kita berhasil menahan haus, tetapi hati dan perilaku kita berhasil kita sanggup menahan haus, tetapi lidah masih sulit kita kendalikan. Lalu di mana letak masalahnya? Seringkali kita menjalani Ramadan baru hanya sebatas rutinitas tahunan, belum benar-benar mengubah diri kita. Padahal bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs, bulan penyucian jiwa. Selama sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menahan yang halal yang di siang hari agar kita kuat menahan yang haram sepanjang tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, siapa yang ingin keluar dari bulan Ramadan, ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Ada? Ada? Masya Allah, tentu kita semua menginginkannya. Maka dari itu, mari kita maknai Ramadan dengan lebih serius. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita, sebelum saya menutup kebersamaan singkat ini, mari kita bertanya kepada diri masing-masing. Ketika Ramadan perlahan meninggalkan kita, sudahkah kita menjalaninya dengan apakah kita menganggapnya sebagai agenda tahunan, sebagai kewajiban tahunan, atau benar-benar sebagai momentum perbaikan diri? Karena sesungguhnya yang lulus dari momentum Ramadan bukanlah orang yang kuat menahan lapar dan hausnya, melainkan yang paling nyata terdapat perubahan iman dan akhlaknya. Maka karena itu, mulai dari langkah yang sederhana, mari kita maknai Ramadan dengan serius, agar setelah Ramadan berlalu kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma balighna Ramadana wa inna ala siyamihi wa qiyamihi fi ayyatamahu fi ayyata'atahu wa fi ayyata'atahu wa syarabahu. Ya Allah, tolonglah kami, pertemukanlah kami dengan Ramadan, dan tolonglah kami menjalaninya dengan penuh iman dan keikhlasan. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.